Baik, perkenalkan nama saya Rizky Bagus Prasetyo, NIM 0542153633, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempraktekkan terkait dengan tugas tutorial pertama untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di sini sudah disajikan beberapa soal dari soal 1 sampai soal yang ketiga. Pada soal yang pertama, kita disuruh untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil. Di sini sudah ada beberapa data. Untuk mempersingkat waktunya, saya akan mencoba untuk copy paste data yang sudah saya buat sebelumnya. Sebelumnya kita akan masuk ke program R. Kemudian saya akan copy paste data kecepatan dan jarak. Kemudian langsung aja kita run. Setelah itu, pada soal pertama, untuk menghitung rata-rata kecepatan, di sini kita akan menggunakan rumus yang namanya min, kemudian kita masukkan variabelnya. Setelah itu, Ctrl Enter. Di sini akan muncul bahwa rata-rata kecepatannya adalah 15,5. Kemudian untuk soal yang poin yang kedua, rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil. Untuk menghitung rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil, kita akan masukkan juga min, kemudian jarak. Kemudian Ctrl Enter. Didapatkan bahwa rata-rata jarak adalah 42,28. Kemudian untuk poin yang ketiga, untuk menghitung standar deviasi data jarak yang ditempuh oleh mobil, di sini kita menggunakan rumus yang namanya standar deviasi. Itu biasanya menggunakan SD. Kemudian kita masukkan rumusnya, variabelnya adalah jarak. Kemudian Ctrl Enter. Maka didapatkan bahwa standar deviasi jarak adalah 24,76 sekian. Kemudian masuk ke soal yang kedua. Berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakanlah program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Di sini kita harus membuat starter plot, kemudian histogram, kemudian kita harus menginterpretasikan hasil dari starter plot dan histogram yang telah kita buat. Kita masuk ke program R kembali. Ini saya bersihkan dulu dengan Ctrl L. Kemudian kita masuk yang ke soal yang kedua. Yang pertama membuat histogram. Membuat scatter plot. Untuk membuat scatter plot, di sini kita menggunakan function atau fungsi, menggunakan plot. Kemudian kita masukkan variabelnya kecepatan dan jarak. Kemudian kita masukkan judulnya main. Kita beri nama scatter plot kecepatan dan jarak. Kemudian koma. Kita masuk ke x-axisnya atau label pada sumbu X. Kita pakai namanya kecepatan. Kemudian masuk ke y-axisnya, kita beri label jarak. Kemudian PCH ini digunakan untuk menentukan bentuk dari scatter plot yang akan kita buat. Mau buat bulat sempurna atau menjadi segitiga. Di sini saya akan membuat bulat sempurna, yaitu dengan kode 19. Kemudian call ini digunakan untuk menentukan warna, bisa blue atau red, bebas. Kemudian setelah itu kita jalankan. Kita hapus dulu yang rata-rata karena sudah tidak kita gunakan. Kemudian kita jalankan terlebih dahulu. Setelah itu kita jalankan yang scatter plotnya. Nah, pada scatter plot yang
ada di sini, ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara kecepatan dan jarak. Semakin tinggi kecepatan, maka akan semakin besar juga jarak yang dihasilkan. Kemudian pada pola titik-titik ini cenderung naik dari ke kiri, bawah, hingga ke kanan atas. Penyebaran datanya juga cukup kuat karena mengikuti arah tertentu, yaitu cenderung naik ke atas. Kemudian untuk pola peningkatannya ini cenderung menunjukkan tren naik. Meskipun terdapat beberapa pencilan atau outlier, tetapi ini tidak mempengaruhi secara umum. Kemudian kita masuk soal yang kedua, yang B, yaitu membuat histogram. Untuk membuat histogram, di sini kita akan menggunakan function yang namanya his atau fungsi. Kemudian kita masukkan lagi kecepatan. Kemudian kita masuk ke main. Untuk judulnya kita pakai aja histogram kecepatan mobil. Kemudian koma, kita masukkan x-axisnya, kita pakai kecepatan mobil. Setelah itu koma, kita masuk y-axisnya, kita beri nama frekuensi. Kemudian untuk colornya kita beri nama blue aja kali ya. Kemudian untuk border kita pakai black. Dan langsung aja kita kontrol enter. Saya rasa terlalu tua untuk warna histogramnya, kita ganti pakai yang namanya light blue biar mudah untuk dibaca. Baik, ini adalah hasil dari histogram kecepatan mobil. Dari kecepatan mobil sebagai x-axisnya, kemudian dengan y-axisnya menggunakan frekuensi. Pada interpretasi histogram ini, sebagian besar data berada pada rentang kecepatan 10 hingga ke 20 km per hours. Kemudian untuk frekuensinya, kecepatan sangat rendah itu berada di antara 0 hingga 5 km dan cenderung sedikit. Kemudian untuk frekuensi 20 hingga ke 25, pada kecepatan mobil 20 hingga 25 km cenderung memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada kecepatan mobil dari 15 hingga ke 20. Histogram ini cenderung terpusat, berada di tengah, dan cenderung penyebarannya cukup merata dan tidak terdapat perbedaan khusus yang cukup signifikan. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga. Thomas memperoleh nilai 80 ujian matematika dengan rata-rata 75, standar deviasi 10. Kemudian bahasa Inggrisnya nilai 75, rata-rata 70, standar deviasi 8. Itulah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika bahasa Inggris Thomas. Untuk menghitung koefisien keragaman, diperlukan rata-rata nilai dan juga standar deviasi nilai. Di sini saya akan lihat lebih dahulu, Ctrl L, kemudian kita hapus yang tidak kita perlukan lagi. Setelah itu kita akan masuk ke soal yang ketiga, menghitung koefisien keragaman. Caranya adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu rata-rata nilai matematikanya.
Di soal sudah disebutkan bahwa rata-rata nilai matematikanya itu adalah 75. Kemudian untuk standar deviasi matematikanya itu 10. Kemudian untuk rata-rata bahasa Inggrisnya itu berada di angka 70. Kemudian untuk standar deviasi bahasa Inggrisnya berada di angka 8. Dan untuk menghitung koefisien matematikanya, di sini kita akan menggunakan rumus standar deviasi dibagi dengan min matematika, kemudian dikalikan dengan 100. Begitu juga dengan koefisien bahasa Inggrisnya, sama, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu kemudian min bin kali 100. Untuk metode hasilnya kita langsung jalankan saja. Kita jalankan lebih dahulu yang atas. Kemudian kita masukkan untuk nilai dari koefisien keragaman dari nilai matematikanya. Masuk ke koefisien bahasa Inggrisnya. Untuk menampilkan nilainya kita tinggal panggil saja dengan cara cv mtk, kemudian Ctrl Enter. Didapatkan bahwa koefisien keragaman matematikanya adalah 13,33. Sedangkan untuk koefisien bahasa Inggrisnya didapatkan nilai dengan angka 11,42857. Baik, terima kasih untuk praktikum saya pada saat kali ini. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dan sampai jumpa.